Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Hamzah, Prodi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Jember. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Tujuan dari pembelajaran ini supaya peserta didik mampu mengetahui pengertian teks laporan hasil observasi, menentukan isi pokok laporan hasil observasi, dan ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, dan menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi secara umum mengenai sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung. Nah, jadi kita harus memberikan informasi yang benar-benar nyata dari apa yang kita amati secara langsung. Misalnya, kita mau mengamati hewan, tumbuhan, bencana alam, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan isi teks laporan hasil observasi? Nah, yang pertama, kita harus membuat topik pembahasan berkaitan dengan laporan hasil observasi. Yang kedua, membuat kerangka isi teks laporan hasil observasi dan menjabarkannya, yaitu berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam pendahuluan, laporan berisi mengenai penjabaran secara umum. Ada pengertian, kata pengantar, dan pembahasan ruang lingkup secara global terkait observasi. Selanjutnya di bagian isi, berisi penjabaran yang lebih rinci dan khusus mengenai objek observasi yang dilakukan, di mana isi penjabaran memuat rumus 5W1H. What atau apa, why atau mengapa, when atau kapan, where atau di mana, who atau siapa, dan how bagaimana. Sehingga isi pokok permasalahan yang dibahas mengenai informasi keseluruhan secara lengkap. Selanjutnya yang terakhir, dalam bagian penutup berisi kesimpulan atas hasil laporan observasi. Adapun ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, yang pertama, penggunaan kata verba atau kata kerja, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Yang kedua, penggunaan frasa atau kelompok kata, yaitu kata-kata yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung satu fungsi makna. Yang ketiga, penggunaan sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki persamaan makna. Yang keempat, penggunaan antonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Yang kelima, penggunaan nomina atau kata benda, yaitu kata-kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang keenam, ada penggunaan konjungsi atau kata penghubung, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Misalnya, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang ketujuh, penggunaan kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Yang kedelapan, penggunaan kalimat simpleks, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Yang kesembilan, penggunaan istilah, yaitu kata-kata yang bersifat keilmuan atau teknis. Yang terakhir, penggunaan adjektif atau kata sifat, yaitu kata-kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Observasi ini biasanya dilakukan oleh pengamat dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang ada. Informasi ini meliputi keadaan lingkungan, keadaan alam, tumbuhan, hewan, kesenian, kebudayaan, dan sebuah peristiwa. Nah, laporan teks hasil observasi harus bersifat komunikatif. Bersifat komunikatif yaitu menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar
isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Yang kedua, harus bersifat informatif. Informatif itu menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Nah, yang terakhir harus bersifat objektif. Objektif ini harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Berarti teks laporan tersebut harus bersifat faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Tujuan dari teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu memberikan informasi terbaru. Yang kedua, membuat penelitian. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Dan yang kelima, mengatasi suatu persoalan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama, ditulis berdasarkan fakta yang sesuai pengamatan yang dilakukan. Jadi, maksudnya kalimatnya harus fakta dan sesuatu yang benar-benar nyata dan telah terbukti pengumpulan datanya. Yang kedua, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang ketiga, ditulis secara lengkap. Nah, mengapa harus ditulis secara lengkap? Untuk mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan sebagai sumber informasi yang kebenarannya dapat dibuktikan. Yang keempat, harus ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang dilakukan. Dan yang kelima, tidak mengandung dugaan yang menyimpang. Adapun fungsi dari teks laporan hasil observasi yang pertama, sebagai dokumentasi. Yang kedua, sebagai bahan penelitian. Yang ketiga, sebagai kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, sebagai ilmu pengetahuan. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini berisi pembuka atau informasi secara umum mengenai hal yang disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi tentang isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan yang lebih detail. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Bagian ini berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.